persyaratan beasiswa ini tidak terlalu tinggi. Selamat sore, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap bersama kami dari Podcast Literasi Komunikasi. Kami berharap ini menjadi satu kumpulan cerita yang bisa mendorong teman-teman, menarik teman-teman, sekaligus juga memberikan semangat untuk bermimpi tinggi, bisa studi pada tingkat dan jenjang yang paling tinggi, sekaligus juga bisa mewujudkan itu. Ini bukan hal yang mustahil ketika teman-teman punya mimpi bisa menggapai studi tinggi, satu kampus mungkin yang hebat, bahkan yang ternama di dunia ini. Tapi prinsipnya adalah kita tetap berusaha. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya, Pak Lu Bendik. Beliau juga seorang yang pernah studi tinggi dan cukup mengagumkan karena apa yang beliau lakukan juga sesuatu yang mungkin bisa teman-teman atau sahabat literasi lakukan. Sahabat literasi bisa melirik apa yang beliau sudah capai selama ini dan mungkin akan bisa terus ditingkatkan, begitu ya. Jadi sahabat literasi, kita akan langsung menyapa Pak Lu Bendik. Selamat sore Pak Lu Bendik, apa kabar? Selamat sore Pak Raja, selamat sore teman-teman sahabat literasi, kabar baik. Wah, luar biasa, ini kayak apa, semangat 45 gitu, kabar baik. Baru 17 Agustus ya kita kemarin ya, jadi tetap memang dipelihara semangat-semangat yang patriotisme gitu. Ya, Pak Lu Bendik, boleh dong cerita kepada sahabat literasi. Kabarnya informasi yang kami terima itu Pak Lu Bendik beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan satu jenjang studi. Jenjang apa? Boleh Pak cerita ke teman-teman. Bapak studi di mana, kampusnya apa, dan ambil jurusan apa? Monggo Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Raja, dan terima kasih juga untuk sahabat literasi. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya pada tahun 2013 yang lalu. Saya mendapatkan beasiswa Australia Award Scholarship ya. Itu adalah beasiswa dari pemerintah Australia kepada masyarakat dari berbagai negara sebetulnya ya, dari Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin ya, termasuk juga Indonesia gitu. Dan saat itu saya daftar di bulan Agustus ya 2012 maksudnya, kemudian mendapatkan pengumuman 3 bulan kemudian bahwa lolos mendapatkan beasiswa Australia Award. Dan kemudian beasiswa Australia Award ini menyiapkan kelas persiapan buat beasiswa ini, ada yang 6 minggu sampai 9 bulan, tergantung dari hasil nilai bahasa Inggrisnya atau nilai IELTS ya yang kami ikuti pada saat itu. Nah, kemudian pada Januari 2014 saya berangkat ke Australia, tepatnya di kota Brisbane di Queensland, untuk memulai studi pada School of Political Science and International Studies. Dan saat itu saya mengambil Master of International Studies dengan spesialisasi di Peace and Conflict Resolution. Itu gambaran singkatnya Pak Raja. Ya Pak Lu Bendik, saya jadi bertanya-tanya nih. Dapat beasiswa dari pemerintah Australia, dapat pembekalan bahasa sampai 9 bulan. Nah itu bukannya kuliah bahasa Inggris sana? Bukan dapat satu ini grade tersendiri. Itu gimana Pak? Kok sampai 9 bulan ya Pak? Apakah memang itu tingkat kesulitan bahasa yang akan di sana cukup tinggi atau seperti apa? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi dalam proses mendapat beasiswa Australia Award ini, ketika kita mendapatkan beasiswa ini, kita mendapatkan fasilitas untuk diperlengkapi kemampuan bahasa Inggris kita, gitu ya. Tadi saya sampaikan ada 6 minggu sampai 9 bulan, itu bergantung dari nilai IELTS kita. Kalau teman-teman penerima beasiswa Australia Award yang sudah mendapatkan nilai IELTS di atas 6,5,
dan tidak ada yang di bawah 6 ya, nilai readingnya, listening, writing, dan juga speaking. Jadi dia hanya butuh waktu 6 minggu atau 8 minggu saja, gitu ya. Tapi kalau di bawah itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan bahkan ada yang 5,5, IELTS-nya 5,5. Nah itu bisa mendapatkan kesempatan 6 bulan sampai 9 bulan gitu, atau di bawah itu. Nah Jadi jadi itu sebetulnya sudah cukup ditanggung semua. iya, cukup ini ya, cukup memberikan bekal luar biasa ya. Kalau sampai 9 bulan artinya kan memang didorong terus supaya jadi upskill ya, upgrade ya, lebih tinggi lagi ya. Wow. Tadi namanya Iya, beasiswa pemerintah Australia ya. Iya, jadi beasiswa ini adalah full scholarship ya, beasiswa penuh. Jadi banyak hal yang ditanggung oleh beasiswa ini. Ya, gitu ya, ya. Sebetulnya persyaratan beasiswa ini tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi IPK itu untuk S1, lulusan S1 hanya 2,9. Oke. Kalau S3 juga sama 2,9. Yeah. Sedangkan bahasa Inggrisnya itu IELTS-nya cukup 5,5 gitu ya. Oke. Jadi passing grade-nya 5,5 ya? Iya, passing grade untuk mendapatkan beasiswa ini 5,5. Tapi untuk mendapatkan kampusnya universitas di Australia itu butuh 6,5. Oleh karena itu tadi ada kelas persiapan bahasa Inggris. Oke. Yang di bawah 6,5 itu yang akan di-push, dikejar supaya bisa mendapatkan 6,5. Makanya ada yang 9 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Tujuannya itu supaya bisa mendapatkan nilai 6,5 gitu. Jadi itu kelas persiapan ini kita lakukan, ada yang di Jakarta dan juga ada yang di Bali. Oke, nah kemarin Pak Lubende kan ambil di political science ya, katakanlah mungkin prodi atau jurusannya. Itu berapa tahun Pak untuk dapat gelar master ini? Studi saya waktu itu 2 tahun gitu ya, di Queensland University, dan saat itu memang saya fokus di ilmu konflik resolusi ya, resolusi konflik dan perdamaian sebetulnya. Karena background saya di S1 itu sosiologi, kemudian saya sempat bekerja di LSM, di NTT, ditempatkan di NTT, dan juga lanjut lagi bekerja di POSO ya, di wilayah pasca konflik di POSO. Wow. Dan kemudian saya pindah ke Jakarta sebagai peneliti konflik di Habibie Center. Nah, dengan frame yang saya buat sendiri gitu ya, bahwa saya ingin menjadi ahli resolusi konflik ya. Wih, luar biasa. Dari beberapa kampus di Australia yang ada jurusan resolusi konflik. Saat itu saya sebetulnya memilih University of Sydney dan University of Queensland. Tapi karena University of Sydney durasinya hanya 1 tahun, jadi saya lebih memilih University of Queensland yang durasinya 2 tahun. Kalau setahun mungkin ini ya, kerja sprint banget ya, lari cepat itu ya, setahun ya. Dan 3 bulan itu udah harus pokoknya itu harus jungkir balik ya, setahun itu harus lebih cepat. Nah kalau 2 tahun mungkin pembagiannya lebih satu semester begitu ya. Oke, nah Pak Lumeri ketika studi di sana, apa ya tantangan yang paling sulit Bapak hadapi ketika mulai dari mengajukan lamaran artinya ke pemerintah Australia tadi, sampai kemudian setelah itu masuk dan harus selesai begitu. Apa tantangan yang paling berarti Bapak alami yang tidak mungkin dilupakan? Ya, dalam studi di luar negeri ya, khususnya di Australia, meskipun kita sudah diperlengkapi kemampuan bahasa Inggris, tapi yang saya rasakan saya tetap mengalami kesulitan gitu ya dalam hal bahasa, karena studi yang saya ambil ini international studies gitu ya, studi internasional atau hubungan internasional lah, itu satu rumpun gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan ini
negara-negaranya sudah kita tahu gitu. Misalkan ada dari Australia, ada dari Amerika, dan sangat sedikit sekali yang dari Asia justru gitu ya. Dari Eropa juga ada. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya sudah di atas rata-rata, dan itu yang membuat saya agak kesulitan. Ditambah lagi dosen-dosen di Australia juga memiliki aksen Australia yang awal-awal 3 bulan pertama saya mengalami kesulitan untuk memahami aksen Australian English ini gitu ya. Itu yang pertama, Pak Raja. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bersosialisasi atau berteman dengan teman-teman dari mancanegara gitu ya. Kalau dengan teman-teman dari Asia itu memang agak sedikit mudah, kita punya kesamaan, misalkan hobi makan dan jenis makanannya juga tidak jauh berbeda gitu ya, dan juga topik-topik diskusinya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Tapi kalau teman-teman dari Amerika, Australia, dan Eropa, mereka memang untuk menjalin persahabatan, pertemanan, ya kita mesti masuk dengan topik-topik yang yang mereka juga pahami gitu ya, yang mereka nyambung, connect dengan isu-isu yang sedang kita diskusikan gitu. Jadi paling untuk berteman dengan mereka ya hanya sebatas ketika ada working group gitu ya, dalam mengerjakan assignment, tugas-tugas perkuliahan gitu. Istilahnya itu seperti kita bilang masuk PEKO gitu ya, baru kita bisa berdiskusi dengan mereka ya. Ya. Nah, ketika bertemu dengan tantangan seperti ini, apa yang Pak Lubeni lakukan, Pak? Kan teman-teman Pak Lubeni kan dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Inggris begitu kan. Memang ada juga dari Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik begitu. Nah, apa yang Pak Lubeni lakukan ketika menghadapi barrier seperti ini? Iya, yang mesti kita miliki adalah pertama ya keberanian dan kepercayaan diri tentunya ya. Jadi bahwa kita juga memiliki kapasitas dan memiliki knowledge yang mumpuni untuk mengikuti perkuliahan di Australia gitu. Karena itu jadi pede gitu Pak ya, harus pede ya pertama ya. Harus pede gitu ya. Jadi ketika awal-awal masuk kelas gitu ya, jadi mereka pun juga akan melihat gitu, ini siapa, ini orang dari mana gitu ya. Dan memang ada, kalau misalkan dari Asia, dari Indonesia, dan apa yang mereka miliki nih. Waktu itu saya punya pengalaman dalam menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian ketika dosen saya memberikan tugas untuk presentasi gitu ya, atau memberikan kayak kuliah tamu gitulah, sama dengan dosen gitu ya. Dan saya menyampaikan saat itu tentang project yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan monitoring violence, monitoring konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, dan itu disampaikan di kelas atau di perkuliahan. Dan setelah kuliah selesai, barulah teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Australia itu baru memulai dialog, memulai diskusi, baru mulai bertanya, dan akhirnya kita mulai diperhitungkan lah gitu ya. Oh, ini enggak sembarangan gitu ya. Siap. Nah, saya mau tanya yang paling penting nih bagi teman-teman nih, kan mereka mungkin penasaran nih, gimana sih caranya kok bisa Pak Lubeni dapat ke Australia itu? Nah, waktu itu gimana caranya? Apakah Pak Lubeni dapat informasi dari teman atau memang cari sendiri? Dan terus apa yang Pak Lubeni lakukan? Apa yang Pak Lubeni persiapkan sehingga kemudian bisa lolos? Iya, untuk beasiswa ke Australia ini sebetulnya ini dibuka setiap tahun, dan kebetulan ini sudah hampir 50 tahun lebih ya, beasiswa dari pemerintah Australia ini ada di Indonesia. Dan setiap beasiswa ini pembukaannya setiap awal Februari dan penutupannya setiap akhir April gitu ya. Cuma karena dalam 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi, jadi penutupannya diundur, kadang bulan Juni, kadang bulan Juli gitu ya. Nah, itu kita bisa mengaksesnya di website Australia Award. Diingatkan tadi oleh Pak Lubeni, ada persiapan-persiapan yang kita lakukan ketika kita ingin mengajukan beasiswa Australian Award. Salah satunya adalah kita perlu persiapan beberapa waktu sebelumnya, itu beberapa bulan, untuk persiapan bahasa, lalu kemudian juga
mempersiapkan hal-hal lainnya, termasuk juga bagaimana kita memahami kampus yang akan kita pilih, dan yang paling penting adalah tema riset yang akan kita lakukan agar riset yang kita lakukan itu lebih membumi dan bisa diimplementasikan. Nah, satu lagi mungkin ke Pak Lubendik, kira-kira apa nih hal yang paling berkesan yang Pak Lubendik alami selama di Australia, dan bagaimana cara Pak Lubendik untuk mengatasi itu? Monggo. Ya, terima kasih Pak Raja. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, ya mungkin pertama ya, kalau dalam studi ya pasti itu ada kendala bahasa dengan accent Australia. Jadi yang saya lakukan adalah ya setiap kali pulang kuliah kembali ke kos-kosan gitu ya, mengulang kembali apa yang sudah dipelajari dan mencari sumber-sumber lain gitu ya untuk mencari referensi lain untuk belajar topik yang kita pelajari, atau melihat di video atau YouTube atau perkuliahan yang tahun-tahun sebelumnya, khususnya mengenai terminologi yang dipakai dalam perkuliahan kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui teorinya, terminologinya, jadi lebih mudah bagi kita untuk menuliskan esai atau mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti perkuliahan yang ada dalam satu semester tersebut. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi mengenai cuaca, khususnya pada saat musim dingin ya, winter. Nah itu juga tantangan tersendiri gitu. Yang dilakukan ya kita mesti sediakan heater lah ya, pemanas gitu ya. Mesin pemanas gitu. Kalau waktu itu saya membeli mesin pemanas portable gitu ya dengan harga murah. Ya, tapi memang tidak sangat berkhasiat, tapi cukup efektif lah gitu. Tidak terlalu dingin jadinya gitu. Paling itu saja sih Pak Raja, karena kalau soal makanan dan lain-lain sebagainya itu, makanan sih kita masih bisa mendapatkan makanan Asia, makanan Indonesia cukup banyak kalau di Australia, jadi tidak terlalu cukup banyak ya, nggak juga kangen gitu ya. Ya. Ya, sahabat terasi, hal yang menarik yang kita dapatkan dari Pak Lubendik adalah bagaimana beliau melihat masalah itu bukan masalah sebenarnya, tapi sebagai satu challenging ya, kesempatan, tantangan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang lebih itu apa ya? Pertama dari sisi pengetahuan, beliau bisa mendapatkan juga pemahaman akan interaksi dengan masyarakat dari dunia lain, begitu juga artinya dari negara lain. Kemudian juga beliau bisa mendapatkan juga link ke pertemanan dari banyak orang-orang di kampus itu, ya, tentu saja dari berbagai negara begitu. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah beliau juga bisa mendapatkan gelar. itu tidak mungkin dipungkiri begitu. Jadi Pak Lubendik belakangnya namanya apa nih Pak? Gelarnya Pak? MSc atau apa Pak? Gelar Master of Science ya Pak ya? MPS. MPS. National Studies ya. MIS, Master International Studies. Ya, Master of International Studies. Wah, baik. Ini kalau tambah lagi S di belakang ini jadi nona ya, Miss. Cakep. Ya, terima kasih Pak Lubendik untuk satu pengalaman yang bisa kita dapatkan. Jadi sahabat literasi, Anda diberikan satu ilmu ya, bagaimana bisa menikmati atau mendapatkan beasiswa dari negara Australia, dari pemerintah Australia. Indonesia sendiri juga menyediakan banyak beasiswa, salah satunya itu LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Tapi melalui podcast ini kita mendorong sebenarnya bukan dari si memberi beasiswanya, tapi dari sisi informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi seluruh dunia, banyak negara besar, bahkan Indonesia sendiri juga memberikan beberapa beasiswa kepada masyarakat atau warga negara asing gitu yang belajar di Indonesia, dan sebaliknya begitu. Indonesia juga dapat kesempatan ke luar negeri dari negara itu seperti dari Pak Lubendik ya.
dari pemerintah Australia memberikan beasiswa dan beliau studi di Australia. Nah, kita bukan soal siapa pemberi beasiswa, tapi beasiswa apapun yang teman-teman bisa lihat, kami akan coba sajikan melalui podcast ini supaya teman-teman bisa mencoba browsing, cari tahu, dan kemudian timbul lagi mimpi-mimpi yang indah, dan mari wujudkan itu dengan satu langkah nyata. Anda studi, dimanapun ada studi, mari gunakan dengan sangat cermat kesempatan-kesempatan mendapat informasi, salah satunya melalui podcast ini. Jadi terima kasih Pak Lu Bendik, kami bersyukur untuk kesempatan pada sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Harapan kami yang Pak Lu Bendik sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat literasi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Lu Bendik, salam sehat. Terima kasih Pak Raja. Ya, dan untuk sahabat literasi saya juga mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Saya Raja Nabi Tupulu pamit undur.